Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini bersama Ibu lagi ya. Kita belajar tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Materi ini ada di buku ekonomi kelas 10 bab 1 ya. Kita ke slide selanjutnya. Oke. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Kita hari ini belajar tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan itu pada dasarnya tidak terbatas ya. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu ya, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi secara singkatnya kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan. Kebutuhan dan keinginan berbeda ya. Keinginan itu adalah apa yang kita inginkan. Oke, setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Jadi gini, saat ini contohnya kamu sedang butuh buku. Nah, setelah buku terpenuhi, nanti akan ada saja kebutuhan yang muncul ya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu kebutuhannya tidak terbatas. Gambar di sebelah kiri, ilustrasi ini adalah contoh berbagai macam orang dengan berbagai macam kebutuhan ya, yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya jenis kebutuhan. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi. Contohnya yaitu rumah, kemudian pakaian. Itu kan harus ada ya. Kalau kita nggak ada rumah, itu kan nggak bisa berjalan dengan baik hidupnya. Tidak ada pakaian gimana dong gitu ya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya kayak lemari pakaian, kursi atau sofa, ini termasuk kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder apabila tidak dipenuhi tidak apa-apa. Yang paling penting adalah yang primer. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh dari kebutuhan tersier ini adalah yaitu emas, diamond. Oke. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu, kebutuhan diri sendiri yang berbeda dengan orang lain. Nah, di sini contohnya dokter, kemudian polisi dan guru ya. Itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan umum. Itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau kelompok. Nah, contohnya yang berkaitan dengan fasilitas umum ya, seperti toilet umum. Kemudian ini contohnya taman ya, itu termasuk kebutuhan umum. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya, bila lapar ya, itu harus segera makan. Atau bila sakit, itu harus segera minum obat. Nah, kebutuhan masa mendatang itulah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Nah, kebutuhan masa mendatang ini contohnya yaitu menabung ya, itu termasuk kebutuhan masa mendatang. Oke, selanjutnya ya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini yang berkaitan dengan tubuh, kalau yang rohani berkaitan dengan kejiwaan seseorang.
Apa sih contoh kebutuhan jasmani? Yaitu olahraga ya, main sepak bola atau pergi bersepeda. Kalau kebutuhan rohani itu contohnya seperti berdoa, jalan-jalan itu termasuk memenuhi kebutuhan rohani ya. Jadi gini, hidup itu harus seimbang. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani juga harus dipenuhi ya. Kayak belajar itu kan juga kebutuhan, tapi kebutuhan rohaninya juga tetap diperlukan biar nggak terlalu stres. Oke, selanjutnya yaitu barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Oke, jadi gini, untuk memenuhi kebutuhan diperlukan barang dan jasa. Ini ya contoh barang ya, ini jasa. Kalau barang itu ada wujudnya, kalau jasa itu tidak berwujud, dia dalam bentuk pelayanan atau servis, dia menjual skillnya ya. Barang berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Nah, barang ekonomi ini adalah barang yang untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Nah, kalau yang non-ekonomi berarti kebalikannya ya, yaitu tidak memerlukan pengorbanan ekonomi. Pengorbanan ekonominya ini apa sih? Contohnya itu mengeluarkan uang ya. Nah, membeli kursi ini termasuk barang ekonomi, karena kita harus mengeluarkan uang untuk membeli kursi. Air hujan itu contoh barang non-ekonomi, karena kita nggak perlu ngeluarin duit kan untuk dapetin air hujan. Apalagi contoh barang ekonomi, banyak ya. Kalau barang ekonomi, udara itu termasuk barang apa yo? Barang non ekonomi ya. Tapi kalau sudah masuk ke tabung oksigen itu menjadi barang ekonomi. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan untuk kebutuhan dan barang dan jenis-jenis barang? Bila ada yang tanyakan silahkan tulis di komentar ya. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jaga selalu kesehatan dimanapun berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.